Denting sendok perak yang beradu dengan dinding cangkir porselen terdengar begitu nyaring, memecah keheningan ruang tamu yang seharusnya hangat. Namun, sore ini, udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin dari suhu pendingin ruangan yang kuatur di angka 22 derajat. Aku duduk di ujung sofa, meremas tautan jemariku sendiri di atas pangkuan, berusaha menyembunyikan getaran halus yang menjalar dari telapak tangan hingga ke dada. Di hadapanku, duduk dua orang yang seharusnya menjadi pelindung dan tempatku bernaung. Dimas, suamiku, duduk dengan punggung membungkuk, matanya menatap nanar ke arah meja marmer, menghindari tatapan mataku. Di sebilannya, Ibu Ratna mertuaku duduk dengan dagu terangkat tinggi, memancarkan aura dominasi yang seolah ingin menelan seluruh keberadaanku di ruangan ini. Aroma parfum melati yang menyengat dari tubuh wanita parubaya itu memenuhi udara, membuat perutku terasa mual. Jadi, kapan kau akan mengurusnya, Kirana? Suara Ibu Ratna memecah kesunyian, tajam dan tanpa basa-basi. Tatapannya menusuk, seolah aku adalah terdakwa di kursi pesakitan. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering meski baru saja meneguk air. Mengurus apa, Bu? Tanyaku pelan. Meski jauh di lubuk hati, aku sudah tahu arah pembicaraan ini. Firasatku tidak pernah salah sejak kedatangannya 2 jam lalu dengan koper besar dan wajah masam. Ibu Ratna mendengus kasar, meletakkan cangkir tehnya dengan sentakan yang cukup keras hingga sedikit isinya tumpah ke tatakan. Jangan pura-pura bodoh, tentu saja mobil itu. Honda City putih yang terparkir di garasi. Untuk apa kamu menyimpannya? Kamu ini kan hanya ibu rumah tangga, pengangguran, kerjaanmu cuma di rumah, paling banter ke pasar. Buat apa mobil sebagus itu hanya berdebu di garasi? Aku menatap Dimas, mencari pembelaan. Namun, suamiku masih diam, memainkan ujung taplak meja dengan gelisah. Rasa kecewa mulai merambat naik, menggigit ulu hatiku. Mobil itu adalah satu-satunya aset yang kutunjukkan secara terbuka sebagai milikku dari hasil tabungan masa gadis atau, setidaknya, itulah cerita yang kuberikan pada mereka untuk menutupi identitasku yang sebenarnya. Tapi itu mobil saya, Bu, jawabku. Berusaha menjaga nada suaraku tetap hormat, namun tegas. Saya membelinya sebelum menikah dengan Dimas. Dan saya masih menggunakannya untuk belanja bulanan atau mengantar. Alasan, potong Ibu Ratna cepat. Tangannya mengibas di udara seolah mengusir lalat. Belanja bulanan bisa naik ojek online, lebih hemat. Kamu ini tidak punya visi keuangan sama sekali. Pantas saja Dimas tidak moju-moju usahanya kalau istrinya boros aset seperti ini. Wanita itu kemudian menoleh pada anaknya, menyikut lengan Dimas dengan kasar. Dimas, bicara, jangan diam saja seperti patung. Beritahu istrimu, apa rencana kita? Dimas akhirnya mengangkat wajah. Ada keraguan di matanya, namun tertutup oleh kabut ambisi yang dipupuk oleh ibunya. Ia berdeham, mencoba mencari suara wibawanya yang selama ini jarang terlihat. Kirana, panggilnya. Suaranya terdengar berat, namun hampa akan kasih sayang. Ibu benar, kita. Maksudku, aku butuh tambahan modal. Usaha distributor yang ingin kurintis itu butuh dana cair secepatnya. Kalau kita jual mobilmu, uangnya cukup untuk sewa ruko dan stok barang awal. Lagi pula, mobil itu jarang dipakai kan? Sayang, kalau nilainya turun terus. Hatiku mencelos. Bukan karena nilai mobil itu bagi kekayaan asliku, yang tersimpan rapi, di balik sejumlah portofolio investasi dan sertifikat properti. Harga satu unit mobil itu tidak seberapa. Namun, rasa sakit ini muncul karena ketidakpedulian mereka. Mereka tidak bertanya, tidak meminta izin, melainkan mendesak dan merampas. Mereka menganggap apa yang ada padaku adalah hak mereka sepenuhnya, hanya karena aku adalah istri yang menumpang. Mas, aku menatapnya lekat, mencoba menyentuh nuraninya. Itu mobil satu-satunya kendaraan kita. Kalau dijual, kalau ada keadaan darurat bagaimana? Dan kenapa harus mobilku? Mas kan tahu aku sangat merawatnya. Halah, darurat apa? Sela Ibu Ratna lagi. Kali ini nadanya meninggi. Ia memajukan tubuhnya, matanya membelalak. Kamu jangan egois, Kirana. Suamimu ini mau sukses, mau mengangkat derajat keluarga. Sebagai istri yang baik, yang tidak bekerja, yang cuma tahu beres di rumah, seharusnya kamu mendukung, bukan malah menahan-nahan harta yang tidak seberapa itu. Ingat, surga istri itu ada pada ridho suami. Kalau suami butuh modal dan kamu pelit, apa kamu mau jadi istri durhaka? Kata-kata itu seperti tamparan panas di pipi. Manipulasi agama dan kewajiban istri selalu menjadi senjata pamungkas Ibu Ratna untuk memojokkanku air nis sekali. Mereka berbicara tentang mengangkat derajat keluarga
di dalam rumah yang sertifikatnya atas namaku. Duduk di sofa yang kubeli dengan uang pribadiku. Meminum teh impor yang kubayar lunas. Namun mereka memperlakukanku seolah aku adalah benalu yang tidak tahu diri. Aku menarik napas panjang. Berusaha meredam gejolak emosi yang ingin meledak. Ingin rasanya aku berteriak, melemparkan sertifikat rumah dan buku tabungan prioritas ke hadapan mereka, membungkam mulut sombong itu dengan fakta. Tapi tidak, belum saatnya. Aku harus tahu sejauh mana mereka akan bertindak. Aku ingin melihat wajah asli Dimas yang sesungguhnya tanpa topeng kepura-puraan. Mas Dimas setuju dengan ini? Tanyaku lagi. Mengabaikan Ibu Ratna, memusatkan perhatian sepenuhnya pada laki-laki yang kunikahi 2 tahun lalu itu. Mas tega membiarkan aku tidak punya kendaraan, sementara Mas sendiri masih memakai motor untuk bekerja? Dimas tampak tersinggung dengan pertanyaanku. Wajahnya memerah. Justru itu Kirana. Aku ini kepala rumah tangga. Aku butuh modal besar, supaya bisa beli mobil yang lebih bagus nanti. Mobil kamu itu cuma langkah awal. Jangan picik pikirannya. Nanti kalau aku sukses, aku belikan kamu 2 mobil pun bisa. Sekarang berkorbanlah sedikit. Sedikit. Ulangku lirih. Itu bukan sedikit bagi orang yang dianggap tidak punya penghasilan sepertiku, Mas. Sudahlah. Ibu Ratna menggebrak meja. Suara hantaman telapak tangannya membuatku terlonjak kaget. Tidak usah banyak drama. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Minggu ini mobil itu harus sudah terjual. Teman arisan ibu, ada yang cari mobil bekas. Ibu sudah bilang, kalau mobilmu akan dijual murah. Jangan bikin ibu malu dengan membatalkannya. Mataku membelalak. Ibu sudah menawarkannya tanpa sepengetahuanku? Ya, kenapa? Tantangnya dengan dagu terangkat angkuh. Itu inisiatif yang bagus kan? Daripada kamu yang jual tidak laku-laku atau ditipu orang. Lagi pula, uangnya nanti langsung masuk ke rekening Dimas. Kamu tidak usah pegang uang banyak-banyak. Nanti malah habis buat beli kosmetik atau baju tidak penting. Biar Dimas yang atur keuangan keluarga. Aku terdiam. Kehabisan kata-kata menghadapi ketamakan yang begitu telanjang di hadapanku. Mereka bukan hanya ingin menjual mobilku, tapi juga ingin menguasai penuh hasil penjualannya, tanpa menyisakan sepeser pun untukku. Posisi aku di mata mereka bener-bener, tak lebih dari sapi perah yang harus dimatikan langkahnya, agar tidak bisa lari. Sore itu, cahaya matahari mulai meredup, menyisakan bayangan panjang yang gelap di ruang tamu. Wajah Dimas yang tadinya kucintai, kini terlihat begitu asing dalam keremangan. Ia tidak lagi terlihat sebagai suami yang penyayang, melainkan pria lemah yang berlindung di balik ketiak ibunya demi menutupi ketidakmampuannya sendiri. Kuncinya, tagih Ibu Ratna. Menengadahkan tangan kanannya yang dihiasi gelang emas, berbunyi gemerincing. Berikan kunci cadangannya pada ibu sekarang. Besok calon pembelinya mau lihat barang. Aku merasakan dadaku sesak, seolah oksigen di ruangan ini telah disedot habis oleh keserakahan mereka. Perlahan, aku berdiri. Kakiku terasa berat saat melangkah menuju laci bufet di sudut ruangan. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Aku mengambil kunci cadangan mobil Honda City itu. Besi dingin kunci itu menusuk telapak tanganku, mengingatkanku pada kerja keras masa lalu yang kini dipandang sebelah mata. Saat aku kembali dan meletakkan kunci itu di telapak tangan Ibu Ratna, aku melihat senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Senyum yang mengerikan. Dimas pun menghela napas lega, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Tanpa peduli, beban itu kini berpindah menghimpit batinku. Nah, begitu dong, ujar Ibu Ratna sambil menggenggam kunci itu erat-erat, seolah takut aku akan merebutnya kembali. Mulai sekarang, kamu harus sadar diri. Kamu itu beruntung Dimas mau menampungmu. Jangan banyak tingkah, fokus saja melayani suami dan mertua. Ingat, mobil ini baru permulaan. Kita harus berhemat ketat demi masa depan Dimas. Masa depan Dimas? Batinku mengulang frasa itu dengan getir. Bukan masa depan kami, tapi masa depan Dimas. Saya permisi ke dapur, ucapku datar. Tak ingin berlama-lama melihat wajah penuh kemenangan mereka. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik badan. Saat kakiku melangkah meninggalkan ruang tamu, sayup-sayup aku mendengar Ibu Ratna berbisik pada Dimas. Namun cukup keras untuk kutangkap. Lihat kan, Dimas, istrimu itu kalau ditekan sedikit, langsung nurut. Memang harus dikerasi. Besok-besok, jangan biarkan dia santai-santai. Rumah sebesar ini kok dia masih kelihatan malas-malasan. Aku berhenti sejenak di balik tembok pembatas ruang tengah. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya menetes satu persatu membasahi pipi. Tanganku mengepal kuat di sisi tubuh, hingga kuku-kukuku memutih. Rasa sakit ini nyata. Pengkhianatan ini nyata. Mereka pikir mereka telah memenangkan pertarungan dengan merampas
Satu-satunya benda berharga yang mereka tahu. Mereka tidak tahu bahwa mobil itu hanyalah rema-rema dari apa yang sebenarnya kumiliki. Mereka tidak tahu bahwa rumah mewah tempat mereka duduk dengan angkuh, yang sertifikatnya tersimpan aman di brankas bank atas namaku, adalah saksi bisu kebodohan mereka. Aku menyeka air mataku kasar. Kesedihan ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih keras. Jika mereka mengira aku adalah wanita lemah yang bisa dinokinjek setelah hartanya diambil, mereka salah besar. Ini baru permulaan, tapi bukan permulaan kejayaan mereka seperti yang mereka impikan. Ini adalah awal dari perhitungan yang akan kusiapkan. Aku melangkah masuk ke dapur yang luas dan modern itu. Menyalakan keran air, agar suara gemericiknya menyamarkan isak tangis yang tersisa. Di tengah dinginnya air yang membasuh wajah, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bersabar. Aku akan melihat seberapa jauh mereka akan melangkah. Biarlah mobil itu pergi. Biarlah mereka merasa di atas angin untuk sementara waktu, karena semakin tinggi mereka terbang dengan sayap keserakahan, semakin sakit pula rasa hancurnya saat aku menarik karpet dari bawah kaki mereka nanti. Suara gedoran pintu yang nyaring dan kasar memaksa mataku terbuka. Belum sempat kesadaranku terkumpul sepenuhnya, teriakan melengking dari luar kamar sudah menembus gendang telinga, menghancurkan sisa ketenangan pagi yang seharusnya menjadi hakku. Kirana, hei, perempuan pemalas, bangun, itu suara ibu mertua. Nadanya bukan sekadar memanggil, tapi menghardik. Aku melirik jam dinding digital di atas nakas. Pukul 04.3 pagi. Tubuhku masih terasa remuk redam, sisa pertengkaran semalam mengenai mobil, ditambah pekerjaan rumah yang seolah tak ada habisnya. Namun, aku tahu jika aku tidak segera membuka pintu, gedoran itu akan berubah menjadi tendangan. Dengan langkah gontai, aku menyeret kaki menuju pintu. Begitu gagang pintu kuputar, wajah ibu mertua yang sudah dipoles bedak tebal meski masih subuh langsung menyambutku dengan tatapan jijik. Matanya memindai penampilanku dari ujung rambut yang masih berantakan hingga ujung kaki. Lihat dirimu, desisnya. Bibirnya mencebik sinis. Suami mau berangkat kerja cari uang, istrinya malah enek-enoken tidur kayak bangkai. Kamu pikir kamu ratu di rumah ini? Sadar diri Kirana, aku menelan ludah, menahan gejolak di dada. Maaf bu, ini saya mau ke dapur, jawabku pelan. Berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. Aku tidak boleh terpancing. Belum saatnya. Jangan cuma maaf. Maaf saja. Cepat buatkan kopi untuk Dika dan sarapan untuk saya. Jangan yang berminyak. Kolesterol saya naik gara-gara masakan kampunganmu itu. Perintahnya sambil mengibaskan tangan, seolah sedang mengusir lalat. Dan ingat, habis masak, pel lantai bawah. Kemarin saya lihat masih ada debu di sudut ruang tamu. Dasar tidak becus. Aku hanya mengangguk. Lalu bergegas menuju dapur. Dapur ini luas, didominasi marmer hitam impor dan peralatan stainless steel Astoris tercanggih yang kupilih sendiri dari katalog desainer interior setahun lalu. Namun ironisnya, bagi mereka, aku hanyalah orang asing yang beruntung bisa menyentuh kemewahan ini. Bagi Dika suamiku dan ibunya, dapur ini adalah wilayah kekuasaan mereka, dan aku hanyalah pelayan yang ditugaskan menjaganya. Aroma kopi yang mulai menyeduh sedikit menenangkan sarafku. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suara langkah kaki berat terdengar menuruni tangga. Dika muncul, sudah rapi dengan kemeja kerjanya yang licin. Dulu, aku akan menyambutnya dengan ciuman dan dasi yang kupasangkan dengan penuh cinta. Tapi PG&E, dia bahkan tidak menatap mataku. Dia langsung duduk di meja makan, membuka ponselnya, tanpa menoleh sedikit pun ke arahku, yang sedang sibuk membalik telur dadar. Aku meletakkan cangkir kopi di hadapannya. Uap panas mengepul, membawa aroma Arabica mahal, yang juga kubeli dengan uang pribadiku yang mereka kira hasil keringat Dika. Gulanya dikit banget sih, keluh Dika setelah menyesapnya sekali. Lalu meletakkan cangkir itu dengan kasar, hingga bunyinya beradu keras dengan piring tatakan. Biasanya Mas suka yang tidak terlalu manis kan? Sahutku pelan. Jangan membantah, sentak ibu mertua yang tiba-tiba sudah duduk di ujung meja, bak seorang matriark yang memimpin sidang. Ia menatapku tajam. Suami komplain itu didengar, diperbaiki. Bukan malah dijawab, kamu ini sudah numpang hidup, tidak bawa harta apa-apa, masa melayani suami saja tidak becus? Kata-kata itu lagi, numpang, hidup. Rasanya seperti ada jarum yang menusuk ulu hatiku, setiap kali frasa itu keluar dari mulut mereka. Aku mencengkeram kain lap di tanganku erat-erat, menyalurkan amarah yang mulai mendidih. Rumah ini, setiap inci dindingnya,
Setiap keramik yang mereka injak, hingga lampu kristal yang menggantung di atas kepala mereka adalah milikku. Sertifikatnya tersimpan rapi di brankas bank atas namaku, Kirana Larasati. Tapi di mata mereka, aku hanyalah istri pengangguran yang beruntung dinikahi Dika, seorang manajer menengah yang gajinya bahkan tak cukup untuk membayar pajak tahunan rumah ini. Cepat ambilkan roti saya, perintah ibu lagi, membuyarkan lamunanku. Aku bergerak mekanis, melayani mereka seperti robot, mengambilkan selai, menuang air, membersihkan remah-remah yang jatuh. Saat aku hendak duduk di salah satu kursi kosong untuk ikut sarapan, suara Dika menghentikanku. Kamu nanti saja makannya, ucap Dika dingin. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Selesaikan dulu cucian di belakang. Ibu bilang baju kerjaku yang biru belum disetrika. Aku butuh besok. Aku tertegun, menatap pria yang dulu berjanji akan memuliakanku di hadapan penghulu. Mas, aku juga lapar. Lagi pula ini masih jam 6. Aku bisa menyetrika nanti siang. Dika akhirnya menoleh, tatapannya kosong, tanpa sisa kasih sayang. Kirana, sadar posisimu. Di rumah ini, yang cari uang itu aku. Yang bayar listrik, air, dan beli beras itu aku. Kamu kontribusinya apa? Cuma tenaga kan? Ya, pakai tenagamu itu. Jangan manja. Ibu mertua tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti gesekan piring pecah di telingaku. Dengar itu, suamimu benar. Kamu itu di sini statusnya cuma parasit, kalau tidak kerja. Untung Dika baik hati, mau menampung wanita tanpa asal-usul. Jelas sepertimu. Kalau saya jadi dia, sudah saya pulangkan kamu ke orang tuamu yang miskin itu. Air mataku mendesak keluar. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Tidak akan. Aku berbalik tanpa kata, meninggalkan meja makan yang penuh dengan makanan lezat yang kumasak, menuju ruang cuci di belakang. Di ruang cuci, tumpukan pakaian menggunung. Bukan hanya pakaian Dika dan aku, tapi juga pakaian ibu mertua yang penuh dengan gonggon rumit, penuh manik-manik. Mereka sengaja tidak mau menggunakan jasa, laundry, atau menyewa asisten rumah tangga dengan alasan penghematan. Padahal aku tahu, itu hanya cara mereka untuk menginjak harga diriku. Mereka ingin melihatku berlutut, berkeringat, dan merana. Sambil memisahkan pakaian berwarna, aku bisa mendengar suara tawa mereka dari ruang makan. Mereka tertawa lepas. Mungkin sedang membicarakan rencana liburan, atau betapa bodohnya aku. Tanganku gemetar saat menuangkan deterjen. Perlakuan ini sudah melampaui batas kewajaran. Aku bukan lagi istri, aku diperlakukan lebih rendah daripada pembantu. Seorang pembantu setidaknya digaji dan dihargai tenaganya. Aku dihina di rumahku sendiri, di istanaku sendiri. 1 jam berlalu. Dika sudah berangkat kerja tanpa pamit. Kini tinggallah aku berdua dengan ibu mertua. Neraka yang sesungguhnya baru dimulai. Saat aku sedang berlutut mengepel lantai ruang tengah, yang luasnya hampir 100 meter persegi itu, ibu mertua duduk santai di sofa kulit, Italia sofa favoritku sambil menonton acara gosip di televisi. Kakinya yang dinaikkan ke atas meja kopi bergoyang-goyang santai. Itu di bawah meja belum bersih, serunya sambil menunjuk dengan telunjuknya yang lentik. Kamu ngepel pakai mata nggak sih? Aku menghela napas panjang, merangkak mendekati meja. Lututku terasa perih, bergesekan dengan lantai marmer yang keras. Bau cairan pembersih lantai mulai membuat kepalaku pening. Bu, bisa tolong kakinya diturunkan sebentar? Saya mau lap mejanya, pintaku sopan. Ibu mertua menatapku dengan mata melotot, seolah aku baru saja meminta ginjalnya. Heh, kamu ngatur saya? Kamu itu di sini babu, tahu diri, bersihkan saja sekelilingnya, jangan ganggu kenyamanan saya. Tapi Bu, debunya, diam, bentaknya, suaranya menggema di ruangan besar itu. Ia bangkit berdiri, lalu dengan sengaja menendang ember pel yang ada di dekatku. Brok, biur, air kotor bercampur sabun tumpah, membanjiri lantai yang baru saja kukeringkan. Genangan air berwarna keruh itu merembes membasahi rok dasterku. Aku ternganga, menatap kekacauan itu dengan napas tertahan. Ups, ucapnya tanpa rasa bersalah sedikit pun, senyum licik tersungging di bibirnya. Tuh, kan, kamu kerjanya nggak becus, taruh ember sembarangan. Sekarang pel ulang semuanya. Senpai, jangan sampai Dika pulang nanti lantainya masih basah. Awas kalau dia terpleset, habis kamu saya buat. Ia melangkah pergi menuju kamarnya, meninggalkan jejak kaki kotor di atas lantai yang basah, seolah sengaja menambah pekerjaanku. Oh ya, serunya tanpa menoleh, jangan lupa cuci mobil Dika sekalian nanti siang. Mobilmu itu, sudahlah. Mobil rongsokanmu itu biarkan saja berdebu. Toh sebentar lagi akan kita jual. Aku masih berlutut di tengah genangan air sabun. Dinginnya air meresap ke kulitku,
tapi hatiku jauh lebih dingin. Tanganku mengepal hingga kuku-kuku menancap ke telapak tangan. Mereka benar-benar menganggapku tidak berdaya. Mereka pikir diamku adalah kelemahan. Mereka pikir kesabaranku adalah tanda ketidaktahuan. Dika dan ibunya telah mengubah rumah impianku menjadi penjara. Mereka telah mengubah statusku dari pemilik menjadi pelayan. Setiap hinon numpang hidup, setiap cemoohan parasite, dan setiap perlakuan kasar ini terekam jelas dalam ingatanku. Aku mengambil kain pel yang terjatuh, memerasnya dengan kasar. Air kotor yang menetes dari kain itu seolah melambangkan sisa-sisa respekku pada mereka yang kini telah habis terbuang. Aku menatap pantulan wajahku di lantai marmer yang basah. Wajah yang lelah, mata yang sembab, tapi di baliknya ada api yang mulai menyala. Nikmati waktumu menjadi majikan, Bu, bisikku lirih pada ruangan kosong itu. Suaraku bergetar bukan karena tangis, melainkan karena amarah yang mulai memuncak. Nikmati selagi bisa, karena kalian tidak tahu siapa sebenarnya yang sedang kalian suruh mengepel lantai ini. Hari ini aku akan mengepel. Hari ini aku akan mencuci. Hari ini aku akan menelan semua hinaan mereka bulat-bulat. Tapi setiap tetes keringat yang jatuh hari ini adalah bahan bakar untuk apa yang akan kulakukan nanti. Mereka menginginkan seorang babu. Baik, aku akan memainkan peran itu dengan sempurna. Sampai mereka lupa bahwa babu di rumah ini memegang kunci brankas yang bisa menghancurkan kesombongan mereka dalam sekejap mata. Suara denting piring kotor yang beradu dengan keramik wastafel menjadi satu-satunya musik yang menemani malamku. Aroma sabun pencuci piring, beraroma jeruk nipis, bercampur dengan bau sisa minyak goreng yang mulai tengik, menciptakan atmosfer yang menyesakkan dada. Tanganku yang terbungkus sarung tangan karet terasa panas dan lengket. Namun aku terus menggosok kerak noda di atas wajan dengan tenaga yang tersisa. Di ruang tengah, hanya berjarak beberapa meter dari dapur tempatku diperlakukan seperti hamba sahaya. Terdengar gelak tawa yang menyakitkan. Suara televisi yang disetel dengan volume tinggi bersahutan dengan obrolan santai antara Mas Aris dan Ibu. Mereka sedang menikmati potongan buah naga yang baru saja kusiapkan 10 menit lalu, duduk di sofa kulit empuk yang kubeli dengan uang jerih payahku sendiri, fakta yang tidak mereka ketahui. Kirana, mana teh manis hangatnya? Kok lama sekali? Teriakan cempreng ibu mertua memecah lamunanku. Suaranya melengking, penuh tuntutan, tanpa sedikit pun nada tolong atau terima kasih. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak amarah yang mulai mendidih di ulu hati. Sebentar, Bu, sedang diaduk? Jawabku, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. Aku tidak boleh meledak sekarang. Belum waktunya. Aku melepaskan sarung tangan karet dengan kasar, melemparnya ke tepi wastafel. Kuambil nampan berisi 2 cangkir teh, yang uapnya masih mengepul. Langkahku terasa berat saat menuju ruang tengah. Kakiku pegal luar biasa setelah seharian membersihkan rumah 3 lantai ini sendirian, tanpa bantuan asisten rumah tangga yang sengaja diberhentikan oleh ibu dengan alasan penghematan. Padahal aku tahu, itu hanya cara dia untuk menyiksaku. Saat aku meletakkan nampan di atas meja marmer, Mas Aris bahkan tidak menoleh. Matanya terpaku pada layar ponsel, jempolnya sibuk mengetik sesuatu. Mungkin sedang membalas pesan rekan bisnisnya, atau mungkin sedang merencanakan sesuatu yang lain. Ini tehnya, Mas. Bu, ucapku pelan. Ibu mertua melirik sinis ke arah cangkir itu, lalu menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Kamu ini lelet sekali jadi perempuan. Cuma bikin teh saja, butuh waktu setengah jam. Bagaimana mau mengurus suami dengan becus? Kalau hal sepele saja tidak becus. Aku menelan ludah, menahan bantahan yang sudah di ujung lidah. Tadi saya harus menyelesaikan cucian piring dulu, Bu. Bekas makan malam tadi banyak sekali. Alasan, sembur ibu, ia menyeruput tehnya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan kasar, hingga sedikit tumpah ke tatakan. Kurang manis, kamu ini mau bikin saya darah rendah? Gula itu murah, Kirana. Jangan pelit-pelit, mentang-mentang kamu tidak punya penghasilan, gula pun kamu iritate. Kata-kata itu menusuk, bukan karena kebenarannya, tapi karena ironinya. Aku, yang memiliki saham mayoritas di perusahaan properti tempat Mas Aris bekerja sebagai staf biasa, disebut pelit karena gula? Aku ingin tertawa, tapi tawa itu tertahan di tenggorokan dan berubah menjadi rasa perih. Maaf, Bu, nanti saya tambahkan. Jawabku kaku. Sudahlah, duduk sini. Mas Aris akhirnya bersuara. Ia menepuk sisi sofa yang kosong, tapi bukan dengan nada mesra. Itu adalah gestur seorang majikan yang hendak memberi titah pada bawahannya. Aku duduk di ujung sofa,
menjaga jarak. Firasatku mengatakan pembicaraan ini tidak akan menyenangkan. Benar saja. Mas Aris meletakkan ponselnya dan menatapku dengan wajah serius yang dibuat-buat. Kirana, soal mobil itu, mulainya tanpa basa-basi. Jantungku berdegup kencang. Topik ini lagi. Kenapa dengan mobilku, Mas? Bukan mobilmu, tapi mobil kita. Ingat, dalam pernikahan tidak ada harta saya atau harta kamu. Sela ibu dengan cepat. Matanya membelalak tajam. Aris sudah bicara sama temannya. Ada yang minat beli mobil kamu dengan harga tinggi. Besok orangnya mau datang cek unit. Aku menatap Mas Aris, mencari pembelaan. Namun yang kutemukan hanya wajah dingin yang menyetujui ucapan ibunya. Mas, itu mobil satu-satunya yang aku bawa dari sebelum menikah. Itu peninggalan orang tuaku. Aku sudah bilang, aku tidak mau menjualnya. Kirana, kamu harus realistis, ujar Mas Aris, dengan nada yang sioliola. Dia adalah pihak paling bijaksana di ruangan ini. Mobil itu jarang dipakai, pajaknya mahal. Sementara aku butuh tambahan modal untuk proyek baru. Kalau proyek ini goal, kita semua yang enak. Kamu juga yang bakal menikmati hasilnya. Proyek apa, Mas? Bulan lalu kamu minta uang tabunganku untuk proyek. Dan sampai sekarang aku tidak melihat hasilnya. Malah kamu beli jam tangan baru. Sergahku. Kesabaranku mulai menipis. Aku berani menatap matanya sekarang. Wajah Mas Aris memerah. Kamu kok jadi high-tengan sama suami? Durhaka kamu. Bukan hitung-hitungan, Mas. Tapi itu aset pribadiku. Sertifikat, BPKB, semua atas namaku. Kamu tidak berhak menjualnya tanpa persetujuanku. Tegasku. Suaraku sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan emosi yang meluap. Ibu mertua tiba-tiba berdiri. Telunjuknya mengarah tepat ke wajahku. Hei, perempuan tidak tahu diuntung. Kamu tinggal di rumah anak saya. Makan dari uang anak saya, tidur di kasur anak saya. Masih berani kamu pelit sama suami. Sadar diri Kirana, kamu itu cuma menumpang di sini. Ruangan ber-AC itu mendadak terasa panas. Kalimat menumpang di rumah anak saya berdengung di telingaku, seperti tawon yang marah. Mereka benar-benar buta. Rumah mewah bergaya minimalis tropis ini, dengan lantai marmer impor dan furnitur jati kelas 1, adalah properti yang kubeli tunai 3 bulan sebelum kami menikah. Aku sengaja tidak memberitahu mereka, membiarkan mereka mengira ini rumah kontrakan mewah yang dibayar Mas Aris, atau hasil tabungan Mas Aris, padahal gaji Mas Aris bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik bulanan rumah ini. Aku mengepalkan tangan di atas pangkuan, kuku-kukuku menancap ke telapak tangan, memberikan rasa sakit fisik yang mengalihkan rasa sakit hatiku. Bu, suaraku merendah, terdengar dingin bahkan di telingaku sendiri. Saya istri Aris. Saya punya hak untuk menolak. Mobil itu tidak akan dijual. Dasar istri pembangkang. Ibu meraih bantal sofa dan melemparkannya ke arahku. Bantal itu mengenai bahuku. Tidak sakit, tapi penghinaannya terasa membakar kulit. Aris, lihat istrimu ini. Didik dia yang benar. Kalau perlu paksa dia tanda tangan surat jual beli itu. Jangan mau kalah sama perempuan yang cuma bisa dandan di rumah. Mas Aris menghela napas kasar, lalu menatapku dengan tatapan mengancam. Dek, jangan bikin ibu marah. Kesehatan ibu itu prioritas. Kamu, jangan egois. Pokoknya besok kunci dan surat-surat mobil harus sudah ada di meja ini. Aku tidak mau dengar penolakan lagi. Kalau aku tidak mau? Tanyaku menantang. Mas Aris menyeringai sinis. Kalau kamu tidak mau berkontribusi untuk keluarga ini, buat apa kamu ada di sini? Ingat, di luar sana banyak wanita yang antre mau jadi istriku. Kamu itu beruntung aku nikahi walaupun kamu tidak punya apa-apa. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya mendesak ingin keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak akan menangis di depan mereka lagi. Malam ini, sesuatu dalam diriku telah berubah. Rasa cinta dan hormat yang selama ini kupertahankan demi keutuhan rumah tangga perlahan terkikis habis, digantikan oleh rasa muak yang luar biasa. Mereka mengira aku diam karena aku lemah. Mereka mengira aku takut karena aku tidak punya tempat bernaung lain. Mereka tidak tahu bahwa singa yang sedang tidur ini baru saja membuka matanya. Baik, ucapku singkat. Aku berdiri, merapikan daster lusuh yang kupakai pakaian yang menurut mereka pantas untuk babu di rumah ini. Nah, begitu dong. Nurut, kata ibu, dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Sana kembali ke dapur, potongkan melon. Aris mau melon. Aku tidak menjawab. Aku berbalik badan dan melangkah menjauh dari ruang tengah. Bukan menuju dapur, melainkan menuju tangga. Hei, mau kemana? Dibilang potong melon, teriak ibu.
Aku terus berjalan naik tanpa menoleh. Langkahku mantap menapaki anak tangga. Setiap pijakan terasa semakin ringan, seolah beban berat di pundakku mulai terangkat, seiring dengan hilangnya rasa peduli pada mereka. Di dalam kamar, aku mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhku bersandar pada daun pintu, napasku memburu. Mataku menyapu sekeliling kamar tidur utama yang luas ini. Wallpaper elegan yang kupilih sendiri, lampu gantung kristal yang kupesan dari Eropa, semuanya adalah seleraku, uangku, milikku, dan mereka, dua manusia di bawah sana, merasa memilikinya. Aku berjalan menuju meja rias, membuka laci paling bawah yang terkunci rapat. Di sana, di balik tumpukan dokumen-dokumen lama, tersimpan sebuah map merah yang sudah lama tidak kusentuh. Tanganku gemetar saat menyentuh permukaannya yang dingin. Di dalam map itu tersimpan bukti siapa aku sebenarnya. Sertifikat hak milik rumah ini atas namaku, Kirana Larasati, bukti kepemilikan saham perusahaan, rekening koran dengan nominal yang bisa membuat Mas Aris pingsan seketika. Selama setahun pernikahan ini, aku menyembunyikan taringku agar Mas Aris bisa merasa menjadi kepala keluarga yang berwibawa. Aku merendahkan diriku agar dia terlihat tinggi. Tapi ternyata, dia tidak pernah tumbuh tinggi. Dia hanya menginjak kepalaku agar terlihat lebih besar. Malam ini, batas kesabaranku bukan lagi menipis. Ia telah putus. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Wajah lelah tanpa riasan, dengan kantung mata yang menghitam. Tapi di balik mata yang sembab itu, ada kilatan tekad yang baru. Jika mereka menginginkan mobil itu begitu keras, hingga berani menginjak harga diriku, maka aku akan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mobil. Aku akan memberikan mereka pelajaran seumur hidup. Suara gedoran di pintu kamar terdengar. Kirana, buka! Cenggin berani-beraninya. Kamu kabur dari tugasmu. Suara Mas Aris terdengar garang dari balik kayu jati. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah kuberikan sebelumnya. Senyum seorang pemilik yang melihat pencuri bertingkah laku seperti raja di istananya. Tunggu saja, Mas. Bisikku lirih, nyaris tak terdengar. Nikmatilah malam terakhir kalian, merasa berkuasa di rumahku. Aku tidak membuka pintu. Aku membiarkan gedoran itu menjadi latar belakang saat aku mulai menyusun rencana. Besok, permainan ini akan berubah arah. Pagi itu, udara di ruang makan terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah dinding-dinding rumah ini menyerap semua kehangatan dan menyisakan residu kebencian yang pekat. Aku duduk diam di ujung meja, menatap pantulan wajahku yang kusam di permukaan sendok perak. Di hadapanku, ibu mertua sedang mengaduk tehnya dengan gerakan yang disengaja berisik, kasar, dentingan logam beradu dengan porselen yang menciptakan irama intimidasi. Kirana! Suaranya memecah keheningan, tajam dan tanpa basa-basi. Ia tidak menatapku, matanya terpaku pada uap teh yang mengepul. Aku tidak mau mendengar alasan lagi hari ini. Pembeli yang Raka hubungi akan datang nanti sore. Pastikan mobil itu sudah bersih, kosong, dan kuncinya ada di meja ini sebelum jam 3. Aku menelan ludah, merasakan gumpalan pahit di tenggorokan. Bukan rasa takut yang mendominasi perasaanku saat ini, melainkan rasa lelah yang luar biasa. Lelah karena harus berpura-pura bodoh, lelah karena dianggap tidak ada. Bu, jawabku pelan, mencoba menjaga nada suaraku agar tetap datar. Mobil itu satu-satunya aset yang aku bawa dari sebelum menikah. Aku masih butuh mobil itu untuk keperluan sehari-hari. Keperluan apa? Ibu mertua menggebrak meja. Tehnya sedikit tumpah ke taplak meja yang baru saja aku cuci kemarin. Wajahnya merah padam. Bedak tebalnya seolah retak oleh kerutan amarah. Keperluan ke pasar, keperluan keluyuran tidak jelas sementara suamimu banting tulang. Kamu itu di rumah ini cuma menumpang, Kirana. Makan dari uang Raka, tidur di kasur Raka, berteduh di bawah atap rumah Raka, sadar diri sedikit. Raka, yang sejak tadi duduk di samping ibunya sambil memijat pelipis, akhirnya mengangkat wajah. Aku menatap matanya, mencari sisa-sisa suami yang dulu berjanji akan melindungiku. Namun, yang kutemukan hanyalah tatapan kosong yang kini telah terisi penuh oleh ketamakan ibunya. Dengar apa kata Ibu Ron, ujar Raka dengan nada dingin, seolah aku adalah orang asing yang mengganggu kenyamanan hidupnya. Bisnisku lagi butuh suntikan dana. Kita tidak bisa mengandalkan gaji bulanan saja kalau mau gaya hidup ibu terpenuhi. Mobil kamu itu solusi paling cepat. Lagi pula, buat apa istri di rumah punya mobil bagus? Cuma jadi rongsokan di garasi. Tapi itu mobilku, Mas. Aku menatapnya nanar. Hatiku mencelos mendengar betapa mudahnya ia menganggap hartaku sebagai miliknya. Dan rumah ini
Kamu bilang aku cuma menumpang? Pertanyaanku sepertinya memicu sesuatu yang gelap dalam diri Raka. Ia berdiri. Kursi makannya berdecit keras di lantai keramik, menciptakan suara ngilu yang menyayat telinga. Ia berjalan memutar, mendekatiku, lalu mencondongkan tubuhnya, hingga aku bisa mencium aroma kopi dan rokok dari napasnya. "Ya, menumpang?" desis Raka tepat di depan wajahku. "Kamu pikir siapa yang bayar listrik? Siapa yang beli beras? Kamu itu cuma istri yang tidak punya penghasilan. Mobil itu, kalau dijual, uangnya bisa buat modal aku, dan nanti keuntungannya juga buat kamu makan. Jangan egois jadi perempuan." Aku meremas tanganku di bawah meja, hingga kukukuk. Selama ini aku yang diam-diam melunasi tagihan kartu kredit Raka, yang membengkak karena gaya hidup ibunya. Okuyong dayam-dayam, mentransfer uang ke rekening belanja bulanan, agar mereka tidak kelaparan saat gaji Raka habis di tengah bulan. Dan sekarang, aku dibilang egois? "Aku tidak akan menjualnya, Mas. Tidak hari ini, tidak besok," kataku tegas. Ini pertama kalinya aku menolak perintah mereka, dengan kontak mata yang tidak putus. Suasana hening sejenak. Ibu mertua tertawa, sebuah tawa kering yang meremehkan. Ia bangkit dari kursinya, berjalan perlahan ke arahku seperti predator yang sudah memojokkan mangsanya. Tangannya yang dipenuhi cincin emas yang sebagian besar dibeli dari uang pinjaman Raka padaku, yang tak pernah kembali menunjuk ke arah pintu depan. "Baik kalau itu maumu, Nyonya Besar," ucap ibu mertua dengan nada menyindir yang kejam. "Kalau kamu begitu sayang sama harta rongsokanmu itu, silakan pergi dari sini, bawa mobilmu, dan angkat kaki dari rumah anakku." Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut diusir, tapi karena takjub dengan keberanian mereka. "Apa?" tanyaku lirih, memastikan pendengaranku tidak salah. "Kamu tuli." Roka menyuhat, kini berdiri di samping ibunya, membentuk barikade yang solid. "Kalau kamu tidak mau berkontribusi untuk keluarga ini, buat apa kamu di sini? Rumah ini milikku. Aku yang kepala keluarga. Kalau kamu bersikeras mempertahankan mobil itu dan membiarkan ibuku susah, berarti kamu tidak pantas tinggal di atap yang sama dengan kami. Ini batas akhirnya." "Kirana?" tambah ibu mertua. Matanya berkilat penuh kemenangan. Ia merasa di atas angin, merasa memegang kartu as. "Jual mobil itu sekarang dan serahkan uangnya pada Raka, atau kemasi barang-barangmu yang tidak berharga itu, dan keluar dari rumah ini detik ini juga. Aku sudah muak melihat wajah menantu yang tidak tahu diuntung sepertimu." Aku memandang sekeliling ruangan ini. Ruang makan dengan lampu gantung kristal yang kupilih sendiri, dinding dengan cat warna krem yang kubeli dengan uang pribadiku, dan lantai marmer yang mereka injak dengan sombong. Semua ini adalah saksi bisu dari kebohongan yang selama ini kujaga demi menjaga harga diri Raka. Selama 2 tahun aku merendahkan diriku, menyembunyikan identitas asliku sebagai pemilik perusahaan properti, hanya agar Raka tidak merasa terintimidasi. Aku membiarkan mereka mengira rumah mewah di kawasan elit ini adalah hasil kerja keras Raka, padahal sertifikatnya tersimpan rapi di brankas bank atas namaku, Kirana Larasati. Raka hanya menandatangani dokumen sewa palsu yang kubuat agar egonya tetap utuh. Namun, ancaman pengusiran ini menghancurkan sisa-sisa kesabaranku. Mereka mengancam mengusirku dari rumahku sendiri. Ironi ini begitu kental, hingga rasanya ingin meledak menjadi tawa histeris. "Jadi, Mas Raka setuju?" tanyaku sekali lagi. Memberikan satu kesempatan terakhir, 1 detik terakhir untuk melihat apakah masih ada hati nurani di dalam dada suamiku. "Kamu tega mengusir istrimu sendiri demi uang penjualan mobil?" Raka memalingkan wajah, tapi jawabannya tegas. "Aku setuju dengan ibu. Keputusan ada di tanganmu. Uang atau angkat kaki. Kami butuh uang itu sore ini." Rasa sakit di dadaku perlahan memudar, digantikan oleh dingin yang menenangkan. Seperti air yang membeku menjadi es, hatiku mengeras. Tidak ada lagi Kirana yang penurut. Tidak ada lagi Kirana yang rimo. Mereka telah melewati garis batas yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh. Mereka tidak hanya meminta hartaku, mereka telah menginjak-injak martabatku dan mengklaim tahta di kerajaan yang bukan milik mereka. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma pengkhianatan yang memenuhi ruangan. Perlahan, aku berdiri. Kursiku tidak berdecit. Gerakanku tenang, terkontrol, dan penuh wibawa sebuah postur tubuh yang biasa kutunjukkan di ruang rapat direksi, bukan di dapur sebagai upik abu. "Baiklah," kataku. Suaraku tidak lagi bergetar. Nada bicaraku berubah, lebih berat dan penuh penekanan. "Kalian menginginkan keputusan sore ini, kalian akan mendapatkannya. Jangan cuma omong kosong," sergah ibu mertua. Meski aku melihat sedikit keraguan muncul di matanya melihat perubahan sikapku yang tiba-tiba. "Mana kuncinya? Tunggu di sini,"
Jawabku sambil menatap mereka bergantian. Sebuah senyum tipis yang penuh arti tersungging di bibirku. Aku akan mengambil sesuatu yang jauh lebih penting daripada kunci mobil. Sesuatu yang akan menjelaskan siapa sebenarnya yang menumpang di rumah ini. Aku berbalik badan dan melangkah menuju kamar utama dengan langkah pasti. Setiap ketukan langkah kakiku di lantai marmer terasa seperti hitungan mundur bom waktu. Di dalam kepalaku, skenario rumah tangga bahagia yang kususun Matty Mansion sudah runtuh menjadi debu. Raka dan ibunya masih berteriak di belakangku, melontarkan cacian tentang betapa lambat dan tidak bergunanya aku. Tapi suara mereka kini terdengar jauh, seperti gonggongan anjing kecil yang tidak menyadari bahwa mereka sedang membangunkan singa yang tidur. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu sejenak, dan berjalan menuju lemari tersembunyi di balik deretan baju gamis sederhanaku. Tanganku gemetar, bukan karena sedih, tapi karena adrenalin yang memuncak. Aku meraih sebuah map kulit berwarna hitam yang tersimpan di bagian paling dalam. Di dalamnya bukan hanya BPKB mobil yang mereka ributkan, tapi juga sertifikat hak milik rumah ini, akta perusahaan, dan bukti-bukti transfer yang selama ini menopang hidup mereka. Kalian ingin bermain api, bisikku pada pantulan diriku di cermin rias. Wajah wanita di cermin itu bukan lagi istri yang lemah. Sorot matanya tajam, mematikan. Maka aku akan membakarnya sampai habis. Aku merapikan sedikit rambutku, memoleskan lipstik merah marun yang selama ini dilarang Raka karena dianggap terlalu berani, lalu mengambil map hitam itu. Ancaman pengusiran mereka adalah tiket bagiku untuk melepaskan topeng ini. Batas akhir telah dilanggar, dan tidak ada jalan kembali. Sore ini, rumah ini tidak akan lagi sama. Gema teriakan Mas Bayu yang mengancam akan mengusirku masih memantul di dinding-dinding ruang tamu, beradu dengan detak jantungku yang kini terasa aneh. Bukan berdegup cepat karena takut seperti biasanya, melainkan berdetak dengan ritme lambat, berat, dan dingin. Ada sesuatu yang mati di dalam diriku saat mendengar kalimat itu. Rasa hormat dan situs sisa cinta yang selama ini kupaksakan untuk bertahan, kini lenyap tak berbekas. Aku berdiri mematung di dekat meja makan, kain lap kotor masih tergenggam erat di tangan kananku. Bau sisa makanan dan deterjen yang menempel di bajuku seolah menjadi saksi bisu betapa rendahnya mereka menempatkan posisiku di rumah ini. Kenapa diam saja, tuli kamu? Ibu mertuaku kembali menghardik. Jari telunjuknya yang gemuk dan penuh cincin emas imitasi menuding tepat ke wajahku. Wajahnya merah padam, nafasnya memburu karena emosi yang meluap. Dengar tidak kata suamimu, kalau kamu tidak mau jual mobil rongsokanmu itu untuk modal usaha Bayu, angkat kaki dari sini. Ini rumah anakku, bukan penampungan gelandangan. Mas Bayu berkacak pinggang di sebelahnya, menatapku dengan sorot mata jijik yang tak lagi ditutup-tutupi. Sudah Bu, percuma bicara sama orang yang tidak tahu diuntung. Kirana, aku kasih waktu 5 menit, serahkan kunci mobil dan BPKB ini ya, atau kamu kemasi barang-barangmu sekarang. Aku sudah muak melihat mukamu yang sok menderita itu. Hening, aku menarik napas panjang, menghirup aroma pengharum ruangan lavender, yang ironisnya, akulah yang membelinya, akulah yang memasangnya, namun mereka yang menikmatinya. Perlahan, aku meletakkan kain lap itu di atas meja. Gerakanku sangat tenang, kontras dengan atmosfer ruangan yang panas mendidih. Kalian ingin aku pergi? Tanyaku. Suaraku terdengar rendah, nyaris berbisik, namun getarannya cukup tajam hingga membuat Mas Bayu mengernyitkan dahi. Ya, pergi sana, seru ibu, meludah ke arah lantai di dekat kakiku. Dasar benalu, datang cuma bawa badan, sekarang belagu, mau mempertahankan harta yang bahkan bukan hakmu. Asal kamu tahu ya, mobil itu pasti kamu beli pakai uang belanja dari Bayu yang kamu tilep diam-diam kan? Dasar pencuri, tuduhan itu adalah pemicu terakhir. Kukup sudah, tanpa mengatakan sepatah kata pun, aku berbalik badan, bukan menuju pintu keluar seperti yang mereka harapkan, melainkan melangkah menuju kamar tidur utama, kamar yang selama ini mereka kuasai, di mana aku seringkali hanya diizinkan masuk untuk membersihkan dan merapikan spray. Hei, mau kemana kamu? Mau ambil barang-barang berharga di kamar ya? Mas Bayu berteriak. Langkah kakinya berdebu mengejarku. Aku tidak peduli, aku masuk ke dalam kamar. Langsung menuju lemari pakaian besar di sudut ruangan. Di bagian paling bawah tertumpuk di bawah lipatan baju-baju lama yang jarang dipakai. Ada sebuah brankas kecil yang kuncinya selalu kusembunyikan di tempat yang tak pernah terpikirkan oleh mereka. Di dalam jahitan boneka beruang lusuh milikku
yang mereka anggap sampah. Dengan tangan yang kini sedikit gemetar bukan karena takut, tapi karena adrenalin dari kebenaran yang akan terungkap, aku merobek sedikit jahitan boneka itu, mengambil kunci kecil, dan membuka brankas tersebut. Kirana, apa yang kamu lakukan? Mas Bayu sudah berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh kecurigaan. Ibu mertua menyusul di belakangnya. Napasnya tersengal-sengal. Berani-beraninya kamu bongkar-bongkar lemari anakku. Aku mengabaikan mereka. Tanganku meraih sebuah map tebal berwarna merah marun. Tekstur kulit imitasi map itu terasa dingin di telapak tanganku. Ini adalah nyawaku, identitasku, dan bukti kebodohan mereka selama ini. Aku berbalik, mendekap map itu di dada, lalu berjalan melewati Mas Bayu yang mencoba menghalangiku. Minggir, ucapku dingin. Tatapanku begitu tajam, hingga Mas Bayu, entah kenapa, refleks memundurkan langkahnya, memberiku jalan. Aku kembali ke ruang tengah, dan melemparkan map merah itu ke atas meja kaca, dengan bunyi plak yang keras. Suara itu memecah keheningan, membuat ibu mertua terlonjak kaget. Apa ini? Surat cerai. Bagus kalau kamu sadar diri, cibir ibu, meski matanya melirik penasaran ke arah map tersebut. Buka, perintahku. Mas Bayu menatapku dengan bingung, lalu beralih menatap ibunya. Apa-apaan sih gaya bicaramu? Sudah berani memerintah suami? Buka saja, Mas. Lihat apa yang selama ini kamu ributkan. Tantangku. Kali ini, aku menatap lurus ke dalam manik matanya, menelanjangi kepengecutannya. Dengan gerutu kasar, Mas Bayu menyambar map itu. Ia membukanya dengan kasar, seolah ingin merobek isinya. Lembar pertama yang ia tarik adalah BPKB mobil. Nah kan, ini BPKB mobil. Seru Mas Bayu, penuh kemenangan semu. Sini, biar aku jual besok. Namun, senyumnya perlahan memudar saat ia membaca detail yang tertulis di sana. Matanya menyipit, membaca baris demi baris. Dibeli tunai, gumamnya pelan. Membaca kwitansi pembelian yang terlampir. Tanggal pembeliannya adalah 2 bulan sebelum kami menikah. Tunggu. Ini dibeli sebelum kita nikah. Lunas? Ya, jawabku tegas. Mobil itu aku beli lunas dengan uang hasil kerjaku sendiri. Bukan kredit, dan sama sekali bukan dari uangmu yang bahkan, untuk belanja bulanan saja, sering kurang. Jadi, atas dasar apa kamu dan ibumu merasa berhak menjualnya? Ibu mertua merebut kertas itu dari tangan Mas Bayu. Alah, paling ini uang hasil merayu omom kan? Atau kamu jual diri dulu sebelum nikah sama Bayu? Mana mungkin perempuan kucil sepertimu punya uang ratusan juta? Penghinaan itu begitu keji. Namun anehnya, tak lagi menyakitkan. Itu hanya membuktikan betapa busuknya hati wanita tua di hadapanku ini. Baca lagi halaman selanjutnya, kataku datar, menunjuk sisa dokumen yang masih ada di dalam map. Mas Bayu kembali merogoh map itu. Kali ini, tangannya menarik sebuah dokumen yang lebih tebal. Sampulnya berwarna hijau tua, dengan lambang Garuda emas yang mencolok. Sertifikat hak milik. Seketika, ruangan itu terasa menyusut. Udara menjadi berat. Sertifikat rumah, bisik Mas Bayu. Wajahnya mulai pucat. Ia menelan ludah dengan susah payah. Selama ini, mereka selalu berkoar-koar bahwa rumah ini adalah milik keluarga Mas Bayu, warisan dari ayahnya yang belum dibalik nama. Atau setidaknya, itulah narasi yang selalu mereka bangun untuk mengintimidasi posisiku. Mereka lupa, atau mungkin terlalu bodoh untuk menyadari bahwa mereka tidak pernah memegang fisik sertifikat rumah ini sejak kami pindah. Kenapa sertifikat rumah ada di kamu? Tanya ibu mertua dengan nada menuduh, suaranya melengking tinggi. Kamu curi ya? Kamu sembunyikan sertifikat rumah anakku, biar kamu bisa menguasainya. Kalau cerai nanti, dasar ular berbisa. Aku tertawa. Tawa yang kering, getir, dan penuh rasa kasihan. Kalian ini lucu sekali. Saking serakahnya, kalian sampai lupa kenyataan. Aku melangkah maju, mendekatkan wajahku ke arah mereka yang berdiri kaku. Mas, coba kamu baca nama pemilik yang tertera di sertifikat itu. Baca yang keras, biar ibumu juga dengar. Tangan Mas Bayu gemetar hebat. Kertas sertifikat itu bergetar di tangannya, menimbulkan suara kresek-kresek kecil yang menyayat kesunyian. Matanya terbelalak menatap kolom nama pemegang hak. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Jakunnya naik turun. Baca, bentakku. Suaraku menggelegar, melepaskan segala penindasan yang kutahan selama 2 tahun terakhir. Mas Bayu tersentak. Dengan suara parau dan terbata-bata, ia akhirnya membaca tulisan yang tercetak tebal di sana. Kirana, Larasati, Putri. Ibu mertua melongo. Rahangnya nyaris jatuh ke lantai. Ia menyambar sertifikat itu dengan kasar, mendekatkannya ke matanya yang rabun. Mencari celah kesalahan,
mencari bukti bahwa ini palsu. Namun cap notaris, tanda tangan pejabat, dan hologram di kertas itu terlalu asli untuk disangkal. Tidak mungkin, desis ibu. Ini pasti palsu. Kamu memalsukan dokumen negara. Bayu, lapor polisi. Istrimu ini penipu ulung. Itu asli, Bu. Potongku tenang, memotong histeria mereka. Rumah ini, tempat kalian berteduh, tempat kalian menghinaku setiap hari, tempat kalian memaksaku tidur di kamar belakang saat ada tamu. Ini, aku membelinya 3 tahun lalu, dari hasil bisnis ekspor furniturku, yang selama ini aku jalankan secara remote. Aku menatap sekeliling ruang tamu yang mewah itu. Lampu gantung kristal, sofa kulit Italia, lantai marmer. Kalian pikir, gaji Mas Bayu sebagai staf administrasi biasa cukup untuk mencicil rumah di kawasan elit Jakarta Selatan ini? Kalian pikir, siapa yang diam-diam membayar tagihan listrik yang membengkak karena AC yang kalian nyalakan 24 jam? Siapa yang membayar pajak bumi dan bangunan tahunan yang nilainya puluhan juta? Mas Bayu mundur teratur hingga punggungnya menabrak dinding. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Kakinya tampak lemas siala tulang-tulangnya, baru saja dilucuti satu persatu. Ia menatapku seakan aku adalah orang asing. Seakan ia baru pertama kali melihat siapa sebenarnya wanita yang selama ini ia suruh menyuci celana dalamnya. Kamu? Kamu bos? Tanya Mas Bayu lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi kamu selalu pakai daster. Kamu tidak pernah ke kantor. Karena aku pemiliknya. Mas, aku tidak perlu pamer seragam, atau berangkat pagi pulang malam, hanya untuk terlihat bekerja. Sistemku sudah berjalan. Aku hanya memantau dari laptop, yang sering kalian ejek sebagai kerjaan main game tidak jelas itu. Aku mengambil kembali sertifikat itu dari tangan ibu mertua yang sudah lemas dan tak bertenaga. Wanita tua itu kini terduduk di sofa-sofa milikku dengan tatapan kosong. Mulutnya yang biasanya tajam setajam silet, kini terkunci rapat. Kesombongannya runtuh, hancur berkiping-heping di lantai marmer yang dingin. Tadi, kalian bilang apa? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada yang sangat sopan, namun menusuk. Ah iya, ini rumah anakku. Begitu kan, Bu? Aku merapikan map merah itu, menepuknya pelan seolah membersihkan debu, lalu menatap mereka bergantian. Tatapan mataku menyapu wajah Mas Bayu yang syok, dan wajah ibu mertua yang memerah karena malu luar biasa. Jadi, lanjutku. Suaraku menggema di ruangan yang kini terasa sangat luas bagi mereka yang merasa kerdil. Sekarang jelaskan padaku, siapa sebenarnya yang menumpang di sini? Keheningan yang menyelimuti ruang tamu itu terasa begitu berat, seolah udara di sekitar kami tiba-tiba memadat dan mencekik leher siapapun yang bernapas. Detik jam dinding yang biasanya tak terdengar, kini berdentang nyaring seperti palu hakim yang sedang mengetuk vonis. Di atas meja kaca yang baru saja dilap pagi, tadi oleh tangan saya sendiri, yang mereka sebut tangan pembantu tergeletak, sebuah map hijau tua yang terbuka. Di sana, tertulis jelas dengan tinta hitam di atas kertas segel resmi, sertifikat hak milik atas nama Kirana Larasati. Bukan nama suami saya, bukan nama ibu mertuanya, melainkan nama saya. Saya duduk bersandar di sofa tunggal, menyilangkan kaki dengan tenang. Posisi yang selama 3 tahun pernikahan ini haram saya lakukan di depan mereka. Mata saya menatap lurus ke arah Mas Arya dan ibu mertua yang duduk mematung di seberang saya. Wajah ibu yang tadinya merah padam karena amarah saat membentak saya, kini perlahan memucat. Warnanya terkuras habis hingga menyisakan rona abu-abu seperti kertas koran bekas. Mulutnya yang tajam, yang selama ini tak pernah lelah melontarkan hinaan tentang betapa tidak bergunanya saya, kini ternganga sedikit. Namun tak ada satu suara pun yang mampu keluar. Mas Arya, lelaki yang seharusnya menjadi pelindung saya, namun memilih menjadi penindas, menatap lembaran kertas itu dengan mata melotot. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba menjangkau map tersebut, seakan ingin memastikan bahwa penglihatannya tidak sedang menipunya. Ini tidak mungkin, gumam Mas Arya, suaranya parau dan pecah. Ia mendongak menatap saya. Matanya mencari secercah kebohongan di wajah saya. Berharap saya akan tertawa dan mengatakan ini semua hanya prank. Kirana? Sertifikat ini? Asli? Saya tidak menjawab dengan kata-kata. Saya hanya menatapnya dingin. Tatapan seorang atasan kepada bawahan yang baru saja melakukan kesalahan fatal. Perlahan, saya menyesap teh hangat yang tadi sempat ingin dibuang oleh ibu mertua karena dianggap teh murahan. Coba Mas cek hologramnya. Jawab saya datar. Nada suara saya rendah, namun penuh penekanan. Atau perlu saya panggil notaris saya ke sini sekarang juga,
untuk membacakan ulang siapa pemilik sah tanah dan bangunan bernilai miliaran rupiah yang sedang kalian injak ini. Ibu mertua akhirnya menemukan kembali suaranya, meski kini terdengar mencicit, jauh dari nada sopran yang biasa ia gunakan untuk memerintah saya mengepel lantai. Kamu menipu kami. Kamu bilang kamu cuma gadis desa yatim piatu yang tidak punya apa-apa. Kamu membohongi suamimu sendiri. Saya tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. Saya tidak pernah bilang saya tidak punya apa-apa, Bu. Kalianlah yang berasumsi. Kalian yang memutuskan bahwa karena saya berpakaian sederhana dan mau mengurus rumah tangga, maka saya adalah orang rendahan. Saya tidak menipu. Saya hanya diam, dan diamnya saya ternyata membuka topeng asli kalian. Saya bangkit berdiri, berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman depan, tempat mobil mewah yang juga atas nama saya terparkir. Mobil yang tadi pagi mati mesin, ingin mereka jual demi menutupi utang judi Mas Arya dan gaya hidup hidden ibu. Selama ini, saya membelakangi mereka, membiarkan bayangan saya memanjang di lantai. Saya diam ketika Mas Arya membentak saya karena masakan kurang asin. Saya diam ketika ibu melempar pakaian kotor ke muka saya dan menyuruh saya mencuci manual, karena mesin cuci boros listrik. Saya diam ketika kalian menyebut saya benalu yang hanya menumpang hidup. Saya berbalik badan dengan cepat, membuat ibu mertua tersentak kaget di kursinya. Tapi, hari ini, ketika kalian memaksa menjual satu Satania, peninggalan almarhum ayah saya mobil itu dan berencana mengusir saya setelah uangnya cair, kesabaran saya habis. Suasana di ruangan itu berbalik 180 derajat. Aura dominasi yang biasanya memancar dari ibu mertua kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh ketakutan murni. Mereka sadar, mereka tidak memiliki apa-apa. Rumah ini, perabot di dalamnya, bahkan mobil yang mereka banggakan ke tetangga, semuanya milik wanita yang mereka perlakukan seperti budak. Mas Arya bangkit dari duduknya, namun lututnya tampak lemas. Ia berjalan mendekat, mencoba meraih tangan saya. Gestur yang menjijikan setelah semua tamparan verbal yang ia berikan. Dek Kirana, suaranya melembut debuat-buit semanis mungkin, namun terdengar sangat sumbang di telinga saya. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kalau Mas tahu kamu punya semua ini, Mas nggak akan mungkin bersikap keras. Mas cuma stres mikirin ekonomi kita. Ini semua salah paham, Dek. Kita bisa bicara baik-baik kan? Kita suami istri. Saya menepis tangannya kasar. Sentuhan kulitnya kini terasa seperti bara api yang membakar rasa hormat saya yang tersisa. Justru itu poinnya, Mas. Desis saya tepat di depan wajahnya. Kalau kamu tahu saya kaya, kamu akan bersikap manis. Itu membuktikan bahwa kamu tidak pernah mencintai saya sebagai manusia. Kamu hanya mencintai apa yang bisa kamu manfaatkan. Kamu memperlakukan orang berdasarkan isi dompetnya, bukan hatinya. Ibu mertua menyadari bahwa putranya gagal meluluhkan hati saya, mencoba taktik lain. Ia mulai menangis. Air mata buaya yang sudah terlalu sering saya lihat di sinetron yang ia tonton setiap sore. Kirana, nak, isaknya, mencoba terdengar menyedihkan. Ibu ini orang tua. Maafkan ibu kalau ibu cerewet. Namanya juga orang tua kadang kilaf. Janganlah kamu tega sama kami. Kalau rumah ini punya kamu, ya syukurlah. Berarti rezeki suami kamu juga. Kita kan keluarga. Keluarga? Sela saya tajam, memotong ratapannya. 5 menit yang lalu, sebelum map ini saya buka, ibu bilang saya anjing kurap yang tidak tahu diuntung. Ibu bilang saya harus sadar diri karena menumpang di rumah anak ibu. Sekarang, setelah tahu faktanya terbalik, tiba-tiba kita keluarga. Saya berjalan kembali ke meja, mengambil map sertifikat itu, dan menutupnya dengan bunyi blam yang keras. Cukup sandiwara ini. Saya sudah muak. Ucap saya tegas. Saya menatap lurus ke manik mata Mas Arya, melihat runtuhnya ego seorang laki-laki yang selama ini merasa paling berkuasa. Saya beri kalian waktu 1 jam. Mas Arya terbelalak. Maksud kamu? 1 jam? Ulang saya sambil menunjuk ke arah jam dinding. Untuk mengemas barang-barang pribadi kalian, baju, dan barang-barang yang benar-benar kalian beli dengan uang kalian sendiri. Bukan barang yang dibeli pakai kartu kredit saya. Bukan barang yang ada di rumah ini sebelum kalian pindah. Kamu mengusir kami, teriak ibu mertua. Kepanikannya kembali memuncak menjadi amarah. Ini sudah malam, Kirana. Di mana hati nuranimu? Aku ini ibumu. Hati nurani saya sudah mati, Bu. Dibunuh pelen-pelen oleh ucapan ibu setiap pagi selama 3 tahun. Jawab saya dingin. Dan ini rumah saya. Hak saya sepenuhnya untuk menentukan siapa yang boleh tinggal di sini. Kalian yang bilang sendiri tadi, yang tidak punya hak,
harus tahu diri dan keluar. Saya hanya menuruti saran ibu. Mas Arya mencoba memelas lagi, kali ini sampai berlutut di kaki saya. Pemandangan yang menyedihkan. Seorang suami yang tadinya garang, kini bersimpuh demi atap di atas kepalanya. Dek, tolong jangan begini. Aku suamimu. Kemana aku harus bawa ibu malam-malam begini? Kita selesaikan baik-baik. Ya, aku janji akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan simpan janjimu, Mas. Potong saya, melangkah mundur menjauhinya. Surat gugatan cerai akan dikirim pengacara saya besok pagi ke alamat kantor kamu, atau ke alamat kos-kosan murah manapun yang akan kamu tempati nanti. Saya mengambil ponsel dari saku daster-daster yang sering mereka hina, namun kini terasa seperti jubah kebesaran. Waktu kalian tinggal 55 menit, atau saya panggil satpam kompleks untuk menyeret kalian keluar dengan tuduhan masuk tanpa izin dan perbuatan tidak menyenangkan. Satpam di sini sangat hormat pada saya, pemilik asli rumah ini. Kalian tahu itu? Tidak ada lagi perdebatan, ancaman itu nyata. Dan mereka tahu, saya tidak main-main. Keangkuhan mereka luruh seketika, berganti dengan kepanikan yang memalukan. Mas Arya bangkit dengan wajah merah padam, menahan malu dan marah yang tak bisa ia lampiaskan. Ia menarik lengan ibunya yang masih merongrong, tidak terima. Ayo bu, kita kemas baju, bisik Mas Arya kasar. Menyeret ibunya menuju kamar tamu yang selama ini mereka okupasi sebagai kamar utama. Saya berdiri di tengah ruang tamu, mendengarkan suara gaduh dari dalam kamar. Suara koper yang ditarik kasar, lemari yang dibanting, dan isak tangis ibu mertua yang menyalahkan Mas Arya atas nasib mereka. Serta Mas Arya yang balik membentak ibunya. Simfoni kehancuran sebuah kesombongan. Selama 1 jam itu, saya tidak bergerak. Saya mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Ketika mereka keluar dengan 2 koper besar dan beberapa tas plastik, wajah mereka tertunduk. Tak ada lagi dagu yang diangkat tinggi. Mas Arya sempat berhenti di depan pintu, menoleh ke arah saya dengan tatapan yang sulit diartikan campuran antara penyesalan, kebencian, dan rasa kehilangan yang amat sangat. Bukan kehilangan saya, tapi kehilangan fasilitas mewah ini. Kunci, tagih saya, mengulurkan tangan. Dengan tangan gemetar, Mas Arya meletakkan kunci rumah duplikat dan kunci mobil di telapak tangan saya. Puas kamu? Desisnya pelan. Sangat, jawab saya singkat. Selamat tinggal Mas, semoga kamu menemukan wanita kaya lain yang cukup bodoh untuk kamu tipu. Tapi kurasa, reputasimu akan hancur besok pagi. Mereka melangkah keluar, menembus dinginnya angin malam. Ibu mertua masih sempat menoleh, meludah ke arah lantai teras, sebelum ditarik paksa oleh anaknya. Saya tidak marah. Ludah itu hanya mengotori keramik yang bisa saya bersihkan dalam sekejap. Tapi harga diri mereka yang hancur, tidak akan pernah bisa pulih. Saya menutup pintu kayu jati yang berat itu. Bunyi klik saat kunci diputar, terasa seperti suara terindah yang pernah saya dengar seumur hidup. Saya berbalik menatap seisi rumah, yang mendadak terasa sangat luas dan hening. Tidak ada lagi suara televisi yang menyetel sinetron dengan volume maksimal. Tidak ada lagi asap rokok Mas Arya yang menyesakkan. Tidak ada lagi teriakan yang memanggil nama saya dengan nada merendahkan. Saya berjalan ke dapur, membuat secangkir teh baru. Kali ini, saya duduk di sofa, mengangkat kaki, dan membiarkan air mata menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pelepasan. Beban ribuan ton yang selama ini menindih bahu saya telah terangkat. Malam ini, di rumah megah yang saya beli dengan keringat saya sendiri, saya akhirnya benar-benar pulang. Saya bukan lagi babu di istana saya sendiri. Saya adalah ratu, dan pengasingan saya telah berakhir. Kemenangan ini bukan tentang harta, tapi tentang mendapatkan kembali diri saya yang sempat hilang, dan rasanya sungguh luar biasa.